Matangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patukmu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patukmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan dimanapun berada. Kita berjumpa lagi pada minggu hari ini. Biarlah kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan, menaikkan syukur, menaikkan penyembahan, pengagungan kita kepada Tuhan kita Yesus Allah yang ajaib. Kami akan percaya bahwa Yesus yang terus memberkati hidup kita, penyertaan Tuhan sempurna, berkat Tuhan tercurah. Sebentar kita akan berdoa untuk mengawali ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Ini setiap kami Tuhan, umat yang mengasihi Tuhan datang dengan seluruh keberadaan hidup kami. Hendak menaikkan pujian, menaikkan penyembahan kepada Yesus. Sebab Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Roh Kudus yang hadir, yang menyatakan kemuliaan-Mu. Dan kami boleh merasakan hadirat Tuhan, kami boleh merasakan sukacita yang baru, kami dapati kekuatan yang baru daripada Tuhan Roh Kudus yang terus memberkati hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hari ini dan terus selama-lamanya. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang keras bagi nama Tuhan, haleluya. Sebab itu Tuhan itu baik, kuasa itu selama-lamanya. Kita memasuki gerbangnya dengan pujian kepada Tuhan, haleluya. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab itu Tuhan baik, kuasa itu selama-lamanya, kasih setianya. Haleluya. Haleluya. Sama-sama nyanyikan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya
saudara-saudara bagi Tuhan Allah yang baik. Haleluya. Haleluya. Tetap percaya bahwa Allah kita baik dulu selama dan selama-lamanya. Haleluya. Allah itu baik. Mari sama-sama menyanyikan kebaikan Tuhan. Kasih setianya tak pernah berubah buat hidup kita. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Itu baik, sungguh baik. Hal itu baik untuk selama-lamanya. Haleluya. Tunjukkannya kasih setianya. Amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya pada. Sambil melambaikan tangan katakan, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. kasih setianya, Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Yesus kita luar biasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Tak pernah berubah kasih setiamu Tuhan. Kiranya kebaikan Tuhan terus tercurah setiap kami Tuhan. Terima kasih buat setiap berkat Tuhan, setiap kekuatan yang baru terus Tuhan limpahkan, rahmat-Mu yang baru setiap pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Ini setiap kami Tuhan, kami mengangkat tangan kami, tanda kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu, kasih-Mu tercurah. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat tuntunan Roh Kudus yang nyata atas hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Inahkan namanya syukur. Biarlah hati kami Tuhan penuh dengan ucapan syukur kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
pujilah namamu, hinakan nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami tahu Tuhan, saat kami menaikkan syukur kami kepada Engkau, kasih-Mu tercurah atas setiap kami ya Bapa. Makasih Tuhan. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih Tuhan tercurah. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri aku minta saat ku
kuasa-Mu dinyatakan atas hidup kami. Saat kami menyembah-Mu, kebaikan-Mu atas kami dinyatakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini penyembahan kami Tuhan kepada Tuhan Allah kami yang kekal, Allah yang besar, Allah yang ajaib. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu Bapa. Kita nama Yesus, Yesus, Yesus. Kebaikan-Mu tercurah, kasih-Mu melimpah di dalam kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa atas kebaikan Tuhan, atas kasih-Mu, atas rahmat-Mu yang selalu baru. Hinakan nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Hinakan nama Yesus. Saat kami menyembah, kami merasakan hadirat Tuhan. Ada suasana surga tercurah. Jadilah pada kami di bumi seperti di surga. Kita kanakan nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa. Hinakan nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama Bapa di surga. Nama Yesus. Kita kalahkan nama Yesus. Kita kalah. Terima kasih ya Bapa. Kasih-Mu, kebaikan-Mu melimpah, tercurah atas setiap kami, umat yang mengasihi Engkau. Kita kan nama Yesus, kita kalah. Terima kasih ya Bapa. Kiranya kasih-Mu yang baru tercurah di hidup kami Tuhan. Kebaikan-Mu melimpah atas hidup kami. Roh Kudus yang ada buat hidup kami di setiap langkah kami Tuhan. Makasih Bapa. Makasih kiranya pujian, penyembahan kami boleh menyukakan hati Tuhan. Nama Yesus dipuji permuliakan melalui hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hidup kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus yang berikan hikmat kepada setiap kami yang mendengarkan, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia, sehingga setiap hidup kami semakin serupa dengan Engkau Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu saudara sekalian. Saya percaya dimanapun saudara berada, semua aman dalam lindungan Tuhan. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Sekarang wabah COVID-19 masih melanda Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Umumnya, pemimpin gereja serta jemaat merujuk kepada teks Mazmur 91 sebagai doa permohonan perlindungan dari wabah COVID ini ataupun ancaman lainnya. Di gereja kita sendiri, gembala sidang dan pembina sudah mendapatkan tuntunan Roh Kudus mengenai memperkatakan Mazmur 91 beberapa tahun terakhir. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan jemaat adalah, kenapa sudah berdoa dengan Mazmur 91 tetap terkena COVID-19? Atau apa bedanya memperkatakan Mazmur 91 dengan mantra atau jimat? Untuk itu, mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Poin yang pertama, Mazmur 91 itu dipilih sebagai rujukan doa permohonan perlindungan. Di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ilmu sihir itu kenajisan bagi Tuhan. Cara memperkatakan Mazmur ini adalah sebagai doa permohonan kepada Tuhan. Sebagaimana si penulis Mazmur juga menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Pemazmur berdoa kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal ini menunjukkan penekanan sumber perlindungan tidak terletak dari teks tersebut, tetapi dari Tuhan yang dikenali dengan intim.
Dialah yang memberikan perlindungan tersebut. Kedua, kalau saudara membaca kalimat-kalimat yang dipakai seperti malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Itu adalah pernyataan iman sang pemazmur kepada Tuhan yang melindungi. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya tidak akan pernah mengalami bahaya atau sakit penyakit semasa hidupnya. Tetapi di tengah-tengah masa susah dan kesesakan hidup pun Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin nomor 2. Bagaimana dengan orang percaya yang sudah memperkatakan Mazmur 91 namun terkena COVID-19 atau penyakit lainnya juga? Poin pentingnya saudara adalah memperkatakan dan membaca teks Mazmur 91 sebagai doa. Apa sih doa itu? Doa itu kan berarti memohon kepada belas kasihan dan kedaulatan Tuhan dalam bertindak. Di luar peristiwa COVID pun kita sering menjumpai orang-orang percaya yang terkena sakit penyakit atau bencana atau dia meninggal. Kejadian-kejadian ini kan tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan melindungi. Iman kepercayaan umat Pentakosta itu adalah Allah masih berdaulat. Allah masih mau melakukan mujizat meskipun realitasnya ada yang sakit dan meninggal juga. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah? Kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya? Atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, konteks ayat ini menunjukkan orang percaya diizinkan masuk dalam kesesakan, masuk dalam bahaya mungkin, termasuk sakit penyakit. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami bahaya dan ancaman sakit penyakit. Justru di tengah ancaman itulah kita berdoa Mazmur 91. Kita memohon kepada Tuhan perlindungan. Apapun hasilnya, iman kita berkata bahwa Allah itu adalah kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Apa kesimpulannya? Iman kepercayaan orang Pentakosta adalah Allah tetap sebagai sumber perlindungan, sumber mujizat, sumber kesembuhan kita. Sikap kita sama seperti Mazmur 91. Bergantung, kita memasrahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Kita mempertahankan kesaksian iman dengan cara mempercayai firman Tuhan meskipun realita dunia berbicara sebaliknya. Kita memperkatakan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan dengan iman kepercayaan yang teguh bahwa Allah sanggup melindungi keluarga dan gereja kita. Saya berdoa saudara semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Di nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Apa kabarnya? Saya percaya kita semua ada dalam penyertaan tangan Tuhan. Dan sebelum kita sama-sama mendengarkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, saya ucapkan selamat ulang tahun buat kita semua, Gereja Bethel Indonesia, Haleluya Stadion Mini Purwokerto, dan biar kita sama-sama bertumbuh di 29 tahun dan akan menjelang 30 tahun, Tuhan akan membuat kita terus bertumbuh, terus maju di dalam Tuhan dan terus menikmati setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Dan saat ini kita akan berbicara masih mengenai apa yang terjadi di waktu-waktu ini, yaitu mengenai kondisi yang saat ini kita sedang alami. Sejak dari bulan Maret sampai kepada bulan Agustus, yaitu dengan kata lain 5 bulan sudah kita masuk dalam satu kondisi yang tidak pernah kita sama sekali lalui dari sejak dahulu. Karena itu ketika kita masuk dalam sebuah era yang baru, dikatakan bahwa kita masuk dalam masa new normal, masa normal yang baru, masa di mana kemudian orang-orang mulai membuat survei demi survei untuk melihat sebenarnya kondisinya seperti apa di waktu-waktu sekarang. Dan salah satu profesor dari dosen IPB University, yaitu Profesor Dr. Ewi Sunarti, dia membuat satu survei, Bapak Ibu Saudara. Beliau ini adalah seorang guru besar Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia. Dia melakukan kajian terhadap ketahanan keluarga saat pandemi COVID-19.
Nah, kajian ini sudah dilakukan dari sejak Maret dan kemudian hasil surveinya disampaikan di acara webinar The 14 IPB Strategic Talk yang diselenggarakan oleh Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi, dan hasil dari kajian ini menyatakan begini Bapak Ibu Saudara, ternyata COVID-19 telah memunculkan gangguan ketahanan pangan, tekanan ekonomi dan stres. Sekali lagi, COVID-19 atau pandemi yang hari-hari ini kita sedang lewati ternyata telah memunculkan gangguan ketahanan pangan, tekanan ekonomi dan stres, serta menurunnya kesejahteraan keluarga. Hanya 38,7% responden yang memiliki tabungan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sampai 6 bulan. Bahkan 53% responden mengakui hanya memiliki tabungan kurang dari 2 bulan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, memang menurut survei ini dikatakan begini, memang hari-hari pertama himbauan untuk tetap di rumah dan menjalankan berbagai kegiatan di rumah memang diwarnai dengan berbagai ungkapan kebahagiaan. Dari mana bisa diketahui? Dari jagat sosial media yang dipenuhi dengan ungkapan dan gambar atau foto-foto tentang kebersamaan keluarga, menikmati aktivitas bersama di rumah. Sesuatu yang selama ini sulit untuk dilakukan karena mungkin pagi-pagi mereka sudah harus keluar dari rumah dan ketika mereka pulang ke rumah, semua yang ada di rumah sudah dalam keadaan tertidur karena saking larut malamnya kepala keluarga dan mungkin istrinya untuk pergi dari rumah. Nah, karena keadaan yang sulit itu, maka kemudian di awal-awal pandemi ketika mereka bisa bersama-sama, mereka bersuka cita. Kepala keluarga mereka bisa makan bersama, mereka bisa ibadah bersama, mereka bisa sarapan pagi, mereka bisa ngobrol dan lain sebagainya. Dan itu tercetus di semua foto, semua bahkan unggahan-unggahan di media sosial. Tapi itu di bulan-bulan pertama. Seiring berjalannya waktu, kejenuhan mulai melanda karena harus ada di rumah, lama-lama beban ekonomi juga makin meningkat akibat penghasilan yang turun drastis, bahkan mungkin ada yang kehilangan penghasilan sama sekali. Tekanan ekonomi keluarga makin kemudian bertambah dan berdampak kepada tekanan psikis kepada orang yang ada di rumah, mungkin kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, kepala keluarga sebagai pencari nafkah dan ibu dan istri sebagai pengatur keuangan keluarga. Nah, tekanan ini yang kemudian memberikan ancaman kepada ketahanan keluarga karena letupan emosi yang mudah muncul. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa saya ungkap survei ini di awal ketika kita harus mendengarkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan? Karena ternyata Bapak Ibu Saudara, kondisi yang harus kita alami waktu-waktu ini bukanlah kondisi yang seharusnya mengagetkan kita. Bukanlah kondisi yang seharusnya membuat kita kemudian menjadi terpuruk. Bukan kondisi yang membuat kita harusnya menjadi sesuatu satu situasi yang gak enak gitu, atau kita kemudian merasa stres, tertekan, depresi. Gak harus seperti itu. Kenapa? Karena kitab Yoel sudah menceritakan dan sudah menggambarkan apa yang akan terjadi. Yoel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai keempat berkata begini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip
telah dimakan belalang pindahan, apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat, dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Satu keadaan yang sangat sepertinya keadaan yang sangat-sangat menakutkan, keadaan yang sangat-sangat enggak enak karena terjadi satu masa yang sangat rusak, masa yang sepertinya parah, masa yang dimana terdapat wabah. Kalau saya bilang wabah itu tanda kutip Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang kita bilang wah itu sangat-sangat menakutkan. Bahkan di Yoel pasal yang kedua, Yoel pasal yang kedua ayat yang ketiga berkata begini, Yoel pasal 2 ayat ketiga, di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar, tanah di depannya seperti taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Satu keadaan di mana ketika semua wabah tersebut, belalang-belalang tersebut maju bergerak, yang tadinya kelihatan taman Eden, taman yang bagus, tapi begitu dilewati oleh yang dikatakan belalang-belalang tersebut, semuanya menjadi gersang, semuanya menjadi porak-poranda, semuanya menjadi rusak. Nah tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali kepada melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita, sepertinya keadaan itu sekarang kita lagi hadapi. Keadaan yang kita bilang gak enak itu lagi ada dan nyata di depan mata kita. Kayaknya aduh kita merasa sangat-sangat sulit untuk melakukan segala sesuatu. Saya mendengar mulai banyaknya orang-orang yang mengalami krisis-krisis yang bukan hanya sekedar krisis di dalam kesehatan, tapi termasuk dalam krisis keuangan, krisis bahkan krisis sosial dan lain sebagainya. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara sekali lagi, apakah kemudian berhenti di sana? Apakah kemudian selesai karyanya? Selesaikah karya Tuhan di sana? Selesaikah rencana Tuhan di sana? Tidak Bapak Ibu Saudara. Tidak, rencana Tuhan tidak berhenti di dalam keadaan atau masa yang rusak. Tidak. Karena apa yang ditulis masih terus bisa kita lihat dan kita bisa baca. Yoel pasal yang kedua ayat 23, sebelum pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Yoel pasal yang kedua ayat 23 sampai 25 berkata begini Bapak Ibu Saudara. Hai Bani Sion, bersorak-soralah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Perhatikan ayat 25 bagian A. Aku bukan manusia di sana, aku di sini merujuk kepada Tuhan. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerik. Aku, kata Tuhan, aku akan pulihkan. Dalam bahasa Inggris di sana dikata I will restore, katanya. I will restore. Restore itu artinya begini, akan diperbaiki. Akan diperbaiki. Nah, arti lain dari diperbaiki, saya pakai kata di reset. Kita sering dengar kata reset itu toh. Reset itu artinya gini, to place something in the correct position again. Membuatnya jadi benar lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang kepada kita semua, mungkin masa yang kita lewati sepertinya enggak enak. Mungkin masa yang kita lewati sepertinya sulit. Mungkin masa yang kita lewati sepertinya susah. Tapi dengar baik-baik, di masa yang kita lewati hari ini, Tuhan sedang melakukan restorasi, Tuhan sedang meriset kehidupan kita, Tuhan sedang membuatnya menjadi benar kembali.
Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya kita siap. Sekali lagi, dengan tujuan supaya kita siap menerima pencurahan Roh Kudus yang besar di akhir zaman ini. Sehingga kita kembali kepada tujuan awal Allah, yaitu membuat kita menjadi garam dan terang dunia yang berdampak dimanapun kita berada. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu hal yang besar yang Tuhan sedang kerjakan. Nah, apa saja atau bidang mana saja, sisi mana saja yang Tuhan sedang riset atau restore kehidupan kita. Yang pertama, sisi kasih. Kasih. Kasih ini enak diomong, gak enak dilakukan. Karena berat katanya gitu. Tapi Wahyu pasal yang kedua, kitab yang paling akhir dari Alkitab kita, Wahyu pasal yang kedua, kita buka sama-sama. Ayat yang keempat sampai ayat yang kelima mengatakan begini Bapak Ibu Saudara. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Kasih itu penting Bapak Ibu Saudara, dan sekarang sedang diriset. Jemaat di Efesus dikatakan kamu tuh hebat, kamu tuh luar biasa dalam semua pekerjaan, dalam semua pelayanan, dalam segala apapun kamu hebat. Tapi aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Nah Bapak Ibu Saudara, kita sering dengar kalau ayat ini berbicara bahwa kita kehilangan kasih mula-mula. Saya tidak melihat kita kehilangan kasih mula-mula karena ayat ini berkata begini. Dengan demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan. Ada sesuatu hal yang berbeda. Kata kehilangan dengan kata telah meninggalkan. Hal yang berbeda Bapak Ibu Saudara, telah meninggalkan itu artinya begini, kita punya sekarang, tapi karena sudah saking terbiasanya, karena kita punya tidak lagi menjadi sesuatu hal yang penting. Dan kemudian ya sudah kita bisa tiba-tiba lupa begitu saja. Tapi kalau kehilangan, namanya kehilangan berarti kita tahu itu hilang. Dan biasanya respon yang kita lakukan waktu hilang itu adalah kita cari. Tapi ini kita gak cari karena kita ngerasa begini, udahlah biasa, hilang ya udah. Nah, sekarang sedang di-restore, sekarang sedang di-reset kembali, ditata lagi. Di mana kita bisa melihat penataan itu. Ketika di dalam keluarga yang tadinya semua hubungan yang sepertinya menjadi biasa karena tidak ada hal-hal yang sepertinya spesial ketika menjadi seorang pengantin baru misalnya begitu. Yang tadinya sudah tidak ada. Tapi sekarang mau gak mau yang biasanya bapaknya pergi sibuk kemana, ibunya atau istrinya pergi sibuk kemana, semuanya masing-masing sekarang dikembalikan di dalam satu keluarga, gak bisa kemana-mana, gak bisa ngapa-ngapain, cuma ya sudah belajar kembali, dikatakan nih, melakukan yang semula yang engkau harus lakukan. Nah dikembalikan lagi, yang tadinya udah gak perhatiin anak-anak, sekarang mau gak mau harus mulai lagi perhatikan anak-anak kita. Yang tadinya sudah gak perhatiin istrinya, Tuhan bilang itu yang sedang di-restore hari ini, itu yang sedang dikembalikan untuk engkau melakukan apa yang engkau harus lakukan. Engkau harus kembali mengasihi istrimu. Istri yang tadinya sudah ngerasa ya sudah biasa lah mau ngomel-ngomel aja sama suaminya, sekarang gak bisa, harus dikembalikan kepada kondisi menghormati suaminya. Ini yang diingatkan di dalam Wahyu, engkau harus kembali katanya bertobat
dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara, karena waktu kita mengembalikan kasih kepada porsinya, di-restore di dalam keluarga. Suami mengasihi istri, istri kembali mengasihi suami dengan mengekspresikan hormat dan tunduk. Orang tua mengasihi anak-anak dan anak-anak mengekspresikan kasih dengan taat kepada orang tua. Keluarga akan bisa belajar bersama-sama mengasihi Allah dengan benar. Karena itu Yohanes pasal 13 ayat 34 berkata begini, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, apa yang di-restore berikutnya? Yang di-restore berikutnya adalah iman. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-8 ada sebuah pertanyaan yang ditanyakan kepada oleh Yesus kepada orang yang mengikuti di sana. Dikatakan begini, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Ia akan segera, Tuhan bisa segera membenarkan setiap kita. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Sebuah pertanyaan yang singkat tapi perlu kita renungkan, apakah sampai hari ini kita masih menaruh kepercayaan kita, menaruh iman kita di hadapan Tuhan? Atau kita sekarang sudah mulai berpaling kepada yang lain? Kita sudah mulai menyerah, kita sudah mulai tidak lagi melihat bahwa Allah sanggup menjaga, memelihara dan memimpin kehidupan kita. Kita mulai berpaling kepada kekuatan-kekuatan yang lain. Nah, ini menjadi penting Bapak Ibu Saudara, karena ketika kita harus kembali kepada iman yang benar, walaupun kita lihat kenyataannya sangat sulit di depan kita taruh sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Contoh yang kita bisa belajar bersama-sama adalah dari Abraham. Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22 berkata begini, sebab sekalipun tidak ada dasar, gak ada dasar Bapak Ibu Saudara untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkannya sebagai kebenaran. Seorang yang sungguh-sungguh menaruh iman di hadapan Tuhan dengan cara yang benar, dia tidak akan menyerah dengan keadaan apapun. Walaupun kenyataan yang dihadapinya itu tidak seperti apa yang dia inginkan, tapi dia tetap percaya bahwa Tuhan tetap bisa bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bukankah itu yang dikatakan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Karena itu di masa ini, di masa kita melihat hal-hal yang dikatakan gak enak itu tadi, di masa dikatakan semuanya sulit, tetap justru harus makin menaruh iman kita, bahkan kita harus makin dalam sama seperti Abraham. Walaupun kita bilang gak ada dasar untuk berharap, kayaknya susah, kayaknya gak mungkin, kayaknya gak bisa kita lakukan, tapi kita tetap harus percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup. Dan terakhir, yang ketiga yang Tuhan sedang restore dan riset dalam kehidupan kita adalah panggilan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, Matius pasal yang ke-28, ayat yang Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20 berkata begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa. Kita tahu ayat ini berbicara tentang amanat agung. Tapi lebih daripada itu saya mau bilang ini adalah panggilan setiap orang yang percaya. Di masa-masa yang kita bilang masa-masa sulit, masa-masa yang sepertinya gak selesai-selesai, masa yang sepertinya kok terlalu lama harus kita jalanin.
Justru di masa ini Tuhan sedang mengembalikan panggilan kehidupan kita. Bukan menjadi orang yang sibuk dengan kepentingan kita sendiri, tetapi kita diizinkan untuk berhenti dari segala kegiatan dan aktivitas yang menyibukkan kita dan mulai melihat, memperhatikan sekeliling kita. Jadi keadaan yang membuat kita berhenti dari segala sesuatu bukan kemudian kita menikmati dan kemudian kita leha-leha, kita pakai semuanya untuk kepentingan kita, bukan. Tapi untuk melihat dan mengukur di mana kehidupan kita, di mana hidup anak-anak kita, di mana hidup sekeliling kita. Karena panggilan Tuhan Matius yang tercatat dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai 20 ini berkata bahwa Tuhan membuat kita atau Tuhan menjadikan kita menjadi seorang pemurid. Tuhan mau atau panggilan Tuhan dalam kehidupan kita adalah membuat semua orang yang ada di sekitar kita murid. Mengajarkan kepada mereka, orang-orang terdekat kita tentang nilai-nilai dan kebenaran firman Tuhan. Orang tua kembali kepada tugas orang tua seperti yang terdapat dalam Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 Bapak Ibu Saudara. Ini tugas orang tua Ulangan pasal yang ke-6. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 berkata begini, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring dan apabila engkau bangun. Ini tugas orang tua, itu harus diajarkan. Ajar mereka, ajar anak-anak kita, jadikan mereka murid. Nah, syaratnya tapi supaya kita bisa menjadi seorang pemurid, di dalam kitab Ulangan ini berkata begini, bahwa kita harus menjadi seorang murid terlebih dahulu. Dari mana kita bisa tahu? Karena Ulangan pasal yang ke-5 ayat yang pertama dikatakan begini, Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang harus kita lakukan. Jadilah murid. Baiklah kita belajar. Waktu-waktu ini adalah waktu-waktu di mana kita bisa duduk diam belajar. Lebih bisa banyak duduk diam belajar. Mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kemudian kita mulai belajar menjadi seorang pemurid dan mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak kita dalam setiap kegiatan. Ini tugas kita Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai anak-anak kita, jangan sampai orang-orang yang terdekat di antara kita tidak menerima nilai-nilai pengajaran tetapi malah mengalami kekerasan verbal dalam rumah tangga. Jangan pernah lakukan hal itu. Tapi justru ajar mereka dengan kasih. Biar mulut kita penuh dengan pengajaran. Biar mulut kita penuh dengan didikan. Biar mulut kita penuh dengan hikmat. Biar mulut kita penuh dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga setiap orang yang ada di sekitar kita boleh menjadi murid Kristus. Dan kita bisa mempersembahkan kepada Tuhan. Ini loh Tuhan, aku sudah melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupanku. Lepas dari apapun yang kita kerjakan, dalam profesi apapun yang kita lakukan, kita adalah seorang yang harus menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa biar kita semua di masa yang kita bilang ini masa-masa yang kayaknya gak menentu, kok kayaknya tambah makin panjang, masanya yang sulit makin panjang. Di sana kita belajar bahwa Tuhan sedang meriset kehidupan kita. Mungkin Tuhan sedang meriset kasih kita buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin Tuhan sekarang sedang meriset iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Biar kita makin teguh di masa-masa ini. Mungkin Tuhan sedang meriset panggilan kita yang selama ini kita sudah mulai lupakan dan bahkan mungkin kita sudah berikan panggilan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mengajar, untuk melatih, untuk membimbing anak-anak kita, melatih orang-orang terdekat kita. Kita kembali lagi bahwa itu tugas kita.
Itu tugas kita, bukan tugas orang lain, itu tugas kita semua. Dan biar kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur buat kebaikan Tuhan hari ini. Di masa yang kami lihat semuanya makin sepertinya tidak menjadi semakin lebih baik. Tapi kami yakin dan percaya tidak pernah ada satu rancangan Tuhan yang gagal. Semua rancangan itu akan tergenapi secara sempurna dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami yakin dan percaya segala sesuatu yang terjadi akan mendatangkan kebaikan buat kami. Dan itu akan menguatkan kehidupan kami. Kalau Engkau sedang merestore kehidupan kami, kalau Engkau sedang memulihkan kehidupan kami, maka Tuhan, kami membuka hati kami membuka hidup kami untuk Engkau tata kembali kehidupan kami Tuhan. Mungkin kasih kami yang sudah hilang dari dalam kehidupan kami, sudah mulai kami tinggalkan, tapi kami kembali kepada kasih yang mula-mula. Mungkin iman kami yang hari-hari ini sudah makin luntur, kami sudah makin mengandalkan kekuatan kami makin mengandalkan kehebatan kami mengandalkan pikiran kami sendiri. Tapi saat ini Tuhan, kami mau taruh kembali iman kami di hadapan-Mu. Mungkin Tuhan kalau hari-hari ini Tuhan panggilan kami menjadi makin kabur karena kami mulai letakkan semuanya, kami mulai berikan semua panggilan kami bukan untuk kami lakukan, tapi kami berikan kepada orang yang lain. Tapi hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya semua tugas yang kami harus lakukan, kami kembali mau lakukan dengan penuh kesetiaan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau menyertai kami senantiasa sampai akhir zaman. Karena itu Tuhan, kami percaya tidak pernah ada rancangan-Mu yang gagal. Tapi sungguh-sungguh kami akan melihat justru nanti di akhir pandemi ini Tuhan, kami akan melihat pencurahan Roh Kudus yang kami siap untuk kami terima dan membuat kehidupan kami boleh menjadi dampak bagi banyak orang. Terpujilah nama Bapa, kami ucap syukur Tuhan, dan saat ini Tuhan kami percaya Engkau sudah menyiapkan berkat untuk kehidupan kami. Karena itu kami terima saat ini segala rahmat berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan kami, dan persekutuan yang indah, manis dan intim dengan kuasa Roh Kudus yang akan membangkitkan kehidupan kami menjadi orang-orang yang menjadi pilihan Tuhan. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya kami terima setiap berkat Tuhan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.